Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Kaltim. Baik, untuk Pak Muslimin dan juga Pak Aswin, kita melanjutkan lagi di segmen berikutnya, yaitu kita membahas tadi seputar pelestarian cagar budaya Kaltim yang sudah cukup jauh kita bahas, dan pastinya ada kendala-kendala yang dialami seperti itu. Mungkin dari pihak BPCB seperti apa sih kendala yang muncul dan bagaimana solusinya untuk menghadapi kendala itu? Pertama sebetulnya ini realitas yang kami hadapi ya. Kendala alam sebetulnya di wilayah Kalimantan yang paling susah ya. Untuk mencapai satu lokasi, terutama daerah pegunungan, itu harus jalan kaki berjam-jam, bahkan berhari-hari gitu. Kita ke Kutai Barat misalnya sekarang 15 jam Pak Kepala. Butuh waktu yang cukup lama gitu. Belum lagi ke situs-situs yang ada di daerah pedalaman. Padahal sebetulnya potensi yang cukup besar itu ada di daerah-daerah hinterland, daerah-daerah pedalaman, situs-situs besar itu. Di Mahakam Hulu, di Kutai Barat gitu kan. Tetapi saya pikir ini adalah tantangan juga sebetulnya. Bagaimana cara kita menaklukkan alam sebetulnya. Jadi tadi saya bukan kendala utama sebetulnya, tapi hanya menggambarkan suasana lingkungan geografis yang ada di sini. Yang kedua, kita seringkali berhadapan dengan komunitas yang memiliki resistensi ketika cagar budaya itu kita daftarkan. Ada rasa ketakutan bahwa negara akan mengambil alih hak pengelolaan dan kepemilikan dari cagar budaya yang didata oleh dinas terkait. Padahal berdasarkan amanat Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, negara tidak punya kepentingan untuk mengambil alih hak pengelolaan termasuk kepemilikan. Negara justru mengakui hak kepemilikan perorangan individu termasuk juga komunitas. Itu kendala yang kita hadapi. Sehingga banyak sebetulnya cagar budaya yang masih dikuasai oleh komunitas tertentu, hanya kita diberikan izin untuk sekedar mendata. Tapi dalam konsep pengembangan dan pemanfaatan itu masih berada di wilayah mereka. Dan kita selalu bekerjasama dengan mereka untuk silakan Anda melakukan pengelolaan, tapi di bawah kendali, bukan di bawah pengawasan instansi terkait. Karena secara teknis, meskipun mereka memiliki, tapi hak perawatan, konservasi, dan strategi pengembangan tentu pemerintah punya perangkat yang cukup besar untuk melakukan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini isu klasik, saya mohon maaf, dan seringkali diperbincangkan banyak pihak. Masalah anggaran sebetulnya, kita harus mengakui itu. Dan Kalimantan Timur menurut saya dibandingkan dengan provinsi lain termasuk yang mengangkat alokasi anggaran di bidang kebudayaan cukup besar. Dan satu prestasi menurut saya adalah berhasilnya mereka membentuk tim ahli cagar budaya tingkat provinsi. Pertama, di Pulau Kalimantan. Dan mereka tahun lalu berhasil menetapkan antara lain kawasan Sangkulira Mangkalihar dengan situs Gunung Selendang. Ini satu langkah kerja maju menurut saya untuk melihat bahwa pemerintah punya perhatian besar sebetulnya. Kendala yang dihadapi itu adalah bagian dari dinamika yang mesti kita hadapi. Dan saya pikir kalau kita bersama-sama berjalan beriringan untuk menuntaskan beberapa pekerjaan termasuk pencatatan, pendataan, registrasi, itu juga akan dengan mudah kita bisa lakukan. Dan kita juga sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas tentang pelestarian, bukan hanya bendawinya, yang tangible-nya, tapi juga kita diarahkan untuk melakukan pemajuan kebudayaan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, aspek nilai 10 OPK itu. Nah, cagar budaya tidak akan punya arti, tidak akan punya makna jika kita tidak melakukan kajian terhadap nilainya, nilai-nilai masyarakat lokal, kearifan lokal, nilai kebudayaan, agama, ritual, dan seterusnya. Nah, itu menjadi titik pentingnya. Oleh sebab itu, bersamaan dengan gerakan untuk pelestarian cagar budaya, maka pemajuan dan penetapan warisan budaya tak benda atau WBTB juga mesti kita lakukan secara simultan gitu kan. Nah, Kalimantan Timur memiliki potensi cukup besar di bidang itu. Warisan budaya tak benda yang untangible-nya dengan yang tangible-nya. Nah, kita mesti lakukan secara bersamaan dalam tata kelola itu. Kita memiliki banyak maestro sebetulnya di daerah sini. Tapi berapa banyak maestro, para pegiat budaya, para pelestari yang diusulkan oleh pemerintah daerah untuk mendapat pengakuan dari pemerintah Jakarta nasional. Itu masih dalam jumlah yang terbatas. Oleh karena itu barangkali perlu kita dorong ke depan agar kerja-kerja berkebudayaan kita
bisa dilakukan secara sistematis dan terpadu. Saya pikir demikian. Tapi sejauh ini kendala di alam ini bisa diatasi gitu Pak ya dengan bekerja Saya sama. pikir gitu ya. demikian. Bisa, mesti harus kita Iya, dihadapi. harus kita yakin dan optimis untuk Betul. melakukan itu. Baik, untuk Pak Aswin sendiri, dari Bapeda apa sih Pak kendala untuk yang terjadi mungkin ya dalam menunjang mungkin untuk membantu gerakan pelestarian cagar budaya yang ada di Kaltim ini Pak? Kendala itu sebenarnya tidak ada. Enggak ada Pak ya? Kalau masalah itu kan antara yang diharapkan dengan kenyataan, jurangnya itulah masalah kan. Mhm. Nah kalau sekarang ini kami itu siap aja kalau memang ada konsep, ada rencana, memang sesuai dengan kewenangannya, diletakkan di pos yang cocok, maksudnya di kode rekening yang cocok, enggak, no problem kami. Iya. Mungkin Bapak lebih banyak harus berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan yang mengurusi kebudayaan ini. Karena sejak dulu kebudayaan itu memang hanya berurusan dengan warisan budaya benda dan tak benda, diusulkan ke Jakarta cuma itu aja. Yang lainnya tuh enggak ada sama sekali. Saya tuh berusaha dulu menetapkan misalnya ada satu rumah. Rumah di samping mahkamah itu kan rumahnya yang punya tuh, itu sudah lebih daripada 50 tahun. Dulu saya mau buat itu, tapi wewenang kota lagi, tidak bisa. Nggak bisa. Oleh karena itu memang kalau itu kita jadikan titik awal untuk kunjungan di Sungai Mahakam itu mulai rumah itu dulu. Baru keliling sampai jembatan, putar ke seberang, sampai di masjid sana kan. Itu dulu rencana kami, tapi karena memang kewenangan itu ada pada Kota Samarinda sehingga kita hanya mendorong saja. Nah, ya kalau bisa disebut kendalanya kewenangan boleh juga, karena kita harus mencari yang kawasan itu harus 2 kabupaten kota, itu tuh bisa. Tapi yang jelas kami sebenarnya tidak masalah, apalagi ini kan kelompoknya 20% uang itu ditumpukkan di tempat ini sebenarnya. 20% untuk pendidikan, kebudayaan, dan seterusnya itu. Jadi tidak masalah urusan ini. Dari segi prioritas, no problem dari anggaran. Cuma kita ini disebut orang kaya itu sebenarnya karena daerah ini memang daerah minyak, daerah kayu. Kapasitas real uang kita tuh cuma 2 triliun dari 12 triliun itu. Karena 10 triliunnya itu memang sudah harus dikeluarkan. Yang bisa untuk membangun tuh hanya 2 triliun saja. Oleh karena itu, dari itulah kita bagi-bagi maksudnya. Nah, yang ini dapatkan 4,9 misalnya. Tapi kalau di Dinas Kebudayaan tuh pintar sebenarnya enggak masalah, ada taman budaya di situ. Itu kalau kreatifnya tinggi sebenarnya banyak hal yang bisa dilakukan. Duitnya sulit menghabiskan kok itu. 20% dari APBD itu. Ya, saya kira kalau ditanyakan kepada kami tidak punya masalah dengan ini sebenarnya. Tapi kalau ditanyakan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mungkin cocok tuh. Bapak harus berkolaborasi di sana sebenarnya, banyak-banyak cerita. Nanti hasilnya bawa ke kami, Pak. Kami merencanakan ini, bagus tuh. Saya kira begitu. Iya baik, terima kasih Pak Aswin. Baik, dalam hambatan dan juga solusi yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Pastinya ada sebuah harapan dari Bapak di sini ke depannya dalam pelestarian cagar budaya yang ada di Kalimantan Timur ini khususnya. Mungkin dari Pak Muslimin boleh sampaikan dulu Pak. Pertama kita punya ekspektasi yang besar. Bagaimana sebetulnya Kalimantan Timur ini memiliki indeks kebudayaan yang setiap tahun akan semakin meningkat gitu kan. Indeks kebudayaan itu antara lain ditandai dengan berbagai kegiatan berkebudayaan. Ya. Misalnya panggung-panggung kesenian, hiburan rakyat, maestro diperhatikan, event-event di level yang paling bawah komunitas juga mesti diberi ruang kepada mereka untuk berekspresi gitu kan. Dan semua keran-keran itu dibuka dalam rangka untuk memajukan kebudayaan. Tapi lagi-lagi tidak semudah itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Kita memiliki keterbatasan dalam bahasa saya gitu kan, baik SDM maupun
waktu untuk mengeksekusi kegiatan itu kan. Demikian banyak program yang dihasilkan. Oleh sebab itu barangkali perlu kita membuat program prioritas yang bisa dieksekusi dalam 1 tahun terakhir. Termasuk juga untuk melihat apa sebetulnya kendala dan cara mengatasinya ke depan, agar program pemajuan kebudayaan itu bisa berjalan secara simultan dengan program-program yang lain, sehingga kebudayaan untuk memajukan bangsa itu bukan hanya sekedar slogan, tetapi bisa diwujudkan di dalam aksi yang nyata. Iya. Terima kasih Pak Muslimin dan Pak Aswin. Harapannya nih Pak, baik dari Bapeda sendiri untuk menunjang dari pelestarian cagar budaya Kaltim seperti apa Pak? Jadi begini, kalau bayangan saya sebenarnya, sebagaimana saya sampaikan terdahulu bahwa penanganan cagar budaya itu apabila jelas manfaat ekonominya bagi masyarakat, maka itu dikatakan berhasil. Nah, saya tuh punya angan-angan sebenarnya mudah saja. Kalau daerah kita ini banyak gamer-gamer yang programmer yang membuat game yang bagus, coba kita buat seperti Ragnarok itu, bagaimana petualangan kita berjalan misalnya dari Sangatta menuju ke Sangkulirang, menuju daerah Goa Kars itu naik ke atas, di sini ada foto ini, di sini ada foto ini, di sini ada ini. Itu walaupun sudah dilakukan, orang pasti ingin ke sana tetap sebenarnya. Sama dengan seperti kami misalnya punya ide bagaimana buku itu kita jadikan digital. Awalnya ditantang semua orang. Karena orang takut kalau bukunya tidak laku. Ternyata apabila masuk di perpustakaan buku itu justru iklan, jadi iklan. Karena semua orang-orang tua seperti kami-kami ini, itu sulit membaca di sini masih. Karena otaknya pasti ke kertas terus kan membacanya. Jadi biar aja di situ, dia buka sebentar situ, matanya kabur-kabur, nanti dia pindah lagi ke buku, beli lagi buku. Itu untungnya. Nah, jadi yang seperti itu maksud saya harus dibuat. Saya melihat ketika anak saya itu membuat jurnal di jurnal internasional, melakukan konferensi dokter anak se-Eropa, kebetulan dia jadi anggota member daripada Persatuan Dokter Anak itu. Di situ dilakukan pameran, dia jaga pameran ceritanya. Nah, tapi dalam bentuk virtual. Jadi berkunjung masuk sini, assalamualaikum, masuk keluar, ada foto-foto, ada gambar-gambar, ada apa. Museum Mulau Warman itu sebenarnya kalau dibuat seperti itu bisa menjadi bagus sebenarnya. Itu kan perkembangan baru sekarang ini. Nah, yang jadi masalah itu minat ke arah itu belum terkumpul orang menuju itu yang mungkin yang perlu dipublikasikan lagi sehingga bisa menjadi terkenal daerah kita. Nah, cuma masalahnya tadi kalau ke Goa Kars itu dibatasi orangnya, tidak boleh massal, nah itu yang jadi masalah. Wisata itu akan menjadi banyak hasilnya apabila massal. Kalau orangnya sedikit, siapa yang mau tidur situ, kere-kere, backpacker yang datang itu, ngapain kita nggak bayar, malah kita yang kasih duit kadang-kadang waktu saya jadi kepala dinas pariwisata tuh, mereka tidak punya uang untuk pulang, terpaksa kita yang kasih. Wisatawan apa yang seperti ini, kan gembel-gembel jadi wisatawan, kan itu yang jadi masalah mungkin. Saya kira ini dinamika ketika kita melakukan satu kegiatan. Jadi pada prinsipnya Pak, kami siap untuk mendukung apa-apa yang menjadi urusan cagar budaya. Saya kebetulan pernah jadi sekda di Kutai Kartanegara. Saya berharap Kutai Kartanegara itu 3 bulan sekali ada event di sana. Event budaya, event apa saja, sehingga semua orang bisa ke sana untuk bisa tidak semuanya ke sini ke mall di sini untuk belanja, tapi orang sini ke sana. Itu yang lebih baik sebenarnya. Saya kira itu keinginan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aswin dan juga Pak Muslimin atas waktunya pada hari ini. Sangat luar biasa sekali kita bisa berdiskusi bersama tentunya tentang pelestarian cagar budaya yang ada di Kalimantan Timur dan juga di dinas terkait yang membantu atau menunjang kegiatan tersebut. Dan memang bisa kita juga lihat bahwa kita simpulkan memang pelestarian cagar budaya yang ada di Kalimantan Timur ini memang sangat
berjalan dengan baik walaupun ada kendala-kendala yang sudah disampaikan, tetapi harapannya itu semua dapat dilalui, dihadapi bersama-sama. Baik, mungkin dari kami sekian, dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya dalam Dialog Kaltim. Terima kasih.